Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang selalu bahas alur cerita. Dan di sini kita akan ngebahas manhwa yang berjudul Transcending Alchemy God. Oke lah, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan di sebuah halaman di keluarga Sen. Terlihat seorang pemuda yang sedang berlatih dengan sangat keras. Pemuda itu, ia bernama Chen Xiang, yang terus berlatih setiap harinya. Tiba-tiba, datanglah seorang pembuli yang bernama Shen Chenhua. Ia yang membuli Chen Xiang, ia langsung berkata, "Kau sangatlah menakjubkan Chen Xiang untuk mematahkan kayu hanya dengan beberapa pukulan saja. Ia datang ke sini hanya untuk mode meledek saja." Dan tiba-tiba, ia langsung menunjukkan kekuatannya yang dia pamerkan. Dengan kekuatannya itu, yang langsung mengibaskan tangannya, yang langsung membuat kayu itu patah. Para geng pembuli itu, ia langsung memuji kekuatan Chen Shenhua. Ia langsung berkata, kalau gitu ia sangatlah menyebalkan, dan dia, Chen Shua itu telah berada di ki level keempat. Dia teruskan meledek Chen Xiang ini. Ketika ia meledek ayah dari Chen Shuang yang sampah tidaklah berguna, ia langsung mode sangat marah. Chen Shuang langsung berkata, kau itu hanyalah sampah dan kenapa kau meledek keluargaku? Ketika di sini, ia langsung menyerang ke arah Chen Shenhua. Dengan pukulan itu, Chen Shua itu langsung tergores pipinya. Karena di sini, Chen Shenhua itu melihat kalau pipi itu telah tergores, ia langsung berkata, kau membuatku kesal dan aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Tapi di sini, Chen Xiang itu dia berpikir, si kang pembuli itu hanya berada di level keempat saja. Dia biasanya mengendalikan energi sejati, dan dia bukan tipe orang yang pandai berlatih. Jika dia hanya mengendalikan pertarungan fisik, mungkin ada beberapa peluang untuk menang. Dan di sini, Chen Shenhua itu langsung maju dan untuk menyerang kedua kalinya. Dan ketika di sini, Chen Xiang itu melihat sebuah celah, ia langsung majukan untuk menyerang, dan terkenalah sebuah pukulan yang diberikan oleh Chen Shuang itu kepada Qi Chen Shenhua. Mereka yang para menonton saja mereka langsung berkata, sampah itu benar-benar ya mengalahkan kejeniusan dari keluarga Sen. Dan tiba-tiba ketika Chen Xiang itu memukul perut dari Chen Hua itu, ia di sini merasakan kalau tangannya itu sangatlah sakit sekali, dan ternyata tangannya itu remuk cuy, patah. Melihat celah itu, di sini Chen Hua tuh langsung maju kan untuk memberikan sebuah serangan balasan. Dengan serangan balasan itu, di sini auto kombo Chen Xiang itu, dia si Chen Hua itu secara terus-menerus memberikan serangan kepada Chen Hua. Dan di sini tiba-tiba, ketika ia mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangatlah besar, ia langsung kan melindungi Chen Xiang yang sedang tepar dan terluka parah. Ketika di sini, Chen Hua itu langsung mengeluarkan sebuah teknik yang luar biasa, yang langsung mengarahkan ke arah Chen Xiang. Di sini tiba-tiba, seseorang langsung melindungi Chen Xiang yang sudah tepar dan terluka parah, dan itu adalah ayah dari Chen Xiang. Dan berpindah tempat di keluarga Sen dan di kamar Chen Xiang. Seorang perempuan dia langsung datang dan memanggil Chen Xiang. Dia berkata kalau apakah Chen Xiang itu telah berada di dalamnya. Tapi di sini Chen Xiang itu tidak menemuinya. Dan perempuan itu bernama Xian Xian. Chen Xiang langsung berpikir, jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku harus mempertaruhkan segalanya untuk menjadi lebih kuat. Untuk Xian Xian dan untuk ayahku sendiri dan untuk diriku sendiri. Sementara itu sekarang di sini Chen Xiang itu pergi kan untuk mencari obat di daerah Immortal Valley. Ketika ia berpikir kalau akhirnya dia telah menemukannya, dan itu adalah Hell Ganoderma Lucidum dengan vitalitas 1000 tahun. Itu hanya dapat dipetik pada hari Yin, di tahun Yin, dan di bulan Yin. Jika Chen Xiang itu melewatinya, dan kali ini Chen Xiang berpikir dia tidak tahu berapa tahun akan harus menunggu momen ini lagi. Chen Xiang ia langsung memanjat sebuah tebing untuk mengambil jamur itu. Ketika ia berhasil mengambilnya, ia berpikir sudah waktunya untuk mengubah nasibnya dan melawan langit. Tapi tiba-tiba di sini
Reruntuhan langsung jatuh. Dan di sini, ia berpikir kalau dia akan mati karena ketimpa oleh batu yang sangat besar itu. Dan dia berpikir kalau dia itu bukanlah sampah. Tapi ketika dia membuka matanya, dia sadar kalau ini aku. Apakah aku naik ke surga? Di hadapannya tiba-tiba terlihatlah dua orang wanita. Dan wanita itu langsung berkata, iblis kecil, jika kamu tidak berdiri sekarang juga, kamu benar-benar akan naik ke surga loh. Chen Xiang berpikir saat dia menuruni lembah, dan dia disambar oleh guntur saat mencari tumbuhan. Dia tidak ada niat untuk menyinggung kedua senior itu, dan dia berusaha untuk meminta maaf. Tapi wanita itu langsung menjawabnya, hei, kupikir seseorang akhirnya akan menyelamatkan kita loh, tapi ternyata itu adalah iblis kecil tanpa nadi spiritual. Ketika di sini, Chen Suatu berkata, mengapa tetua memanggil seperti itu? Dan di sini dia langsung kesal ketika dipanggil oleh tetua. Dan dia berkata kalau, ya panggil aku senior lah. Tetua itu tua kali ya. Ia langsung berkata menjelaskan kalau kolam iblis abadi dikelilingi oleh energi yin dan dibutuhkan tubuh yang sangat kuat dan energi yang untuk melarikan diri. Ya, di sini kami berdua itu telah terluka dan ada monster di dasar lembah ini. Chen Xiang langsung dengan polos langsung berkata kalau dia mempunyai sebuah obat dan menawarkannya. Tapi di sini ia langsung berkata kalau cedera ini bukan hal yang mudah untuk disembuhkan. Dengan percaya dirinya, Chen Xiang langsung mendekat dan menjelaskan kalau tidak mencoba ya kan kita belum tahu ya. Dan di sini ia langsung berusaha untuk meyakinkan untuk membantu dua wanita ini. Ia langsung berkata kan dan memberikan sebuah obat. Jadi kau cobalah ramuan ini. Dan ketika itu di sini, Chen itu langsung kan mengoleskan obat di tubuh dari wanita ini. Di sini ia langsung kan mengeluarkan sebuah kekuatan untuk mengetes dari Chen Xiang ini. Perempuan itu langsung berkata kalau di hadapannya pasti dia bisa kan melihat sifat asli dari lelaki ini. Dan ketika itu dia langsung kan melihat hatinya. Xiang di sini dengan berusaha untuk mengoleskan obatnya dan ketika dia sadar, tunggu bentar. Chen Xiang, apa yang kau lakukan? Dan dia langsung meminta maaf kepada wanita ini. Xiang langsung menjelaskan kalau dia itu meminta maaf kepada dua wanita itu. Dia berpikir kalau sesuatu itu telah mengendalikannya. Dia langsung berkata untuk Chen Xiang itu mendekat dan dia telah lulus dalam ujian kali ini. Chen Xiang bingung kan, yang tidak tahu apa-apa ujian. Mungkin kebarusan itu. Jadi di sini biarkan aku untuk mengatakan yang sebenarnya. Namaku itu adalah Su Meiyao, Dewi 9 Surga. Dan dia adalah seniorku yang bernama Bai Yu, Dewi 9 Neter. Xiang yang melihatnya yang mendengarnya pun dia bahkan tidak percaya. Dewi 9 Surga, kultivator dari 9 Neter. Dia kaget kan ya. Dan si Dewi itu langsung berkata untuk Chen Xiang itu untuk mendekat. Kami sebenarnya telah terluka parah oleh musuh dan kami terjebak di sini dengan basis kultivasi kami. Tetapi ada cara untuk pergi dari sini sekarang juga. Lah, apakah ada solusi? Si Dewi 9 Neter ini, ia langsung berkata kan, si Bai Yu. Ia berkata kalau ia akan memberikan vena ilahi Xin-nya kepada si Chen Xiang ini. Dan jika Chen ini dapat meleburnya, kamu bisa menebus energi mati dari kolam iblis abadi dan mendapatkan kembali kehidupan barumu. Dua dewi itu langsung memberikan kekuatan kepada Chen Xiang. Di sini, Chen Xiang langsung dengan semangat kan, dia berkata kalau dia itu akan bersedia mencobanya. Chen Xiang berpikir, sudah saatnya untuk menjadi lebih kuat dan aku akan melakukan apapun. Langsung kan di sini mereka memulai ritualnya dan langsung kan menggabungkan dua kekuatan itu untuk memasukkan ke dalam tubuh dari Chen Xiang. Chen Xiang yang merasakan itu sepertinya meledak-ledakan karena diberikan sebuah kekuatan yang secara mendadak. Dan dia, si Dewi Surga itu langsung berkata, Dewi ke-9. Sebenarnya garis meridiannya itu telah rusak dan kesadarannya itu terus terpengaruh olehnya. Apakah masih terlalu sulit bagi orang biasa untuk menyatukan vena ilahi? Ketika di sini ia merasakan kalau itu adalah suara monster dan apakah anak ini memindahkan neraka Ganoderma Lucidium. Ketika mereka sekuat tenaga untuk memberikan dan memasukkan vena itu ke dalam tubuh dari Chen Xiang, di sini Chen Son sekuat tenaga untuk menahannya. Chen Xiang di sini ia langsung berkata kalau dia itu terlahir tanpa vena.
Dan dia telah berusaha berkali-kali untuk mengejar kegagalan dengan orang lain. Chen Xiang tidak dapat membantu keluarganya ketika mereka membutuhkannya. Sekarang itu adalah kesempatanku untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Chen Xiang di sini bahkan tidak menyerah, bahkan jika harus ia mati. Dan tiba-tiba di sini, monster langsung datang kan ke tempat mereka ini. Dan si Dewi itu bingung kan, ketar-ketir, hei bocah, ini gara-gara kau, woi. Tapi di sini dia masih tepar kan si Chen Xiang ini, dan lukanya telah berhasil sembuh. Dan di sini, yaitu mereka berhasil telah memasukkan vena ke dalam tubuh dari Chen Xiang ini. Jika anak ini benar-benar beruntung, begitu dia berhasil menyatukan dua vena dewa ini, dia mungkin akan pergi ke langit dan memasuki surga di masa depan. Dan mungkin dia bahkan tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Ketika monster itu datang, bahkan dua dewi itu pun bahkan tidak bisa untuk mengalahkannya. Dan sementara di sini, Chen Xiang yang masih tepar. Ia berpikir kan, kapan bocah itu harus bangkit lagi dan menolong kita. Dan akhirnya di sini, sang pahlawan telah bangkit dan telah pulih kembali. Dan Chen Xiang sudah bukan Chen Xiang yang dulu, dan dia telah memiliki sebuah kekuatan yang sangatlah luar biasa. Dan di sini, Chen Xiang itu akhirnya memiliki kekuatan setelah berhasil dimasukkan oleh dua dewi vena itu. Untuk pertama kalinya, sang dewi ke-9 itu langsung berkata untuk Chen Xiang itu mencoba menyerang si monster yang telah datang itu loh. Tapi di sini, Chen Xiang itu langsung kan mengangkat dua wanita itu. Chen Xiang berkata kalau senior akan aman di sini. Dan Chen Xiang itu akan melakukannya untuk menyerang si monster itu. Dan Chen Xiang tuh berpikir kalau reaksi kekuatan itu semakin meningkat, dan ketika dia melompat itu seperti bukannya kemarin. Karena di sini dia punya kekuatan. Dengan tujuan Chen Xiang itu yang langsung menonjok ke arah sang monster itu. Di sini monster itu langsung kan boom, komuk. Tapi sayangnya di sini satu serangan itu belumlah cukup, dan dia terus menyerang ke arah monster itu. Chen Xiang terus berpikir bagaimana caranya untuk memberikan sebuah serangan. Sang monster itu yang langsung memberikan sebuah serangan, tapi di sini Chen malah menghindar, dan sang dewi itu langsung membacotkan. Kau tuh bocah dasar ya, kau masih menggunakan kekerasan, bahkan binatang buas pun bisa menggunakan Zengki untuk menyerangnya. Tanpa sadar di sini, Chen Xiang lupa kalau dia tuh punya sebuah kekuatan. Dan dia telah menggunakan sebuah ki sejatinya, karena di sini ia mempunyai sebuah ki. Dan untuk pertama kalinya, Chen Xiang itu langsung mencoba ki yang diberikan oleh dua dewi itu. Dengan sebuah serangan dari Chen Xiang itu, kali ini, monster itu langsung kan merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan monster itu langsung terdorong mundur. Chen Xiang langsung kan menghampiri dua dewi yang telah menolong Chen Xiang tadi. Dan dia akan membantunya untuk keluar dari tempat ini. Dewi ke-9 itu berkata, kau gunakan ini dan tempatkan darahnya, dan memberikan sebuah seperti kontrak ya. Dan ketika Chen Xiang melakukannya di sini, itu belum terlambat. Dua dewi itu langsung masuk ke dalam cincin penyimpanan itu, dan di sini Chen Xiang itu menjadi bertambah kuat. Setelah sampai di rumah, di sini Chen Xiang langsung kan menyediakan air untuk dua dewi itu. Dengan polusnya dia lupa kan dan menyebut nama dua dewi itu, dan di sini dewi itu langsung berkata, kau tuh bodoh kali ya, polos kali ya. Kau tidak boleh loh menyebutkan nama dan identitas asli kita. Jika tidak, maka akan membawa sebuah bencana bagimu. Dan di sini Chen Xiang langsung berbalik. Rencananya sih dia mau keluar tapi dia dicegah. Dia tiba-tiba langsung kan menutup matanya karena dia dipanggil oleh sang dewi ke-9 itu, dan berkata kalau coba kau kemari sedikit dan mendekatlah. Dia langsung mengetuk jidat dari Chen Xiang dan memberikan sebuah kekuatan untuk kali ini lagi. Sang dewi itu berkata kalau itu adalah teknik kultivasi 4 simbol yang telah dia kembangkan. Dan itu telah diturunkan kepada Chen Xiang untuk kesadaran spiritualnya. Teknik pemahaman ini tentang teknik ini juga telah diturunkan kepadamu dan terus berlatih sesuai dengan petunjuk dan arahan itu. Ketika dia mencobanya, Chen Xiang berkata, senior, aku bisa merasakan api yang membara di dalam tubuhku ini. Dia menjelaskan kalau itu adalah api ki sejati. Di sini tiba-tiba ayah dari Chen Xiang itu tiba-tiba masuk dengan berkata kalau Chen Xiang itu apakah dia baik-baik saja setelah kembali dari Immortal Devil Cliff. Ternyata itu di sini tiba-tiba ia kaget kan ketika melihat siang itu
memiliki spiritual pena. Xiang langsung menjelaskan kalau hal spirit keras itu memang layak dengan reputasinya sebagai herbal 1000 tahun. Ia terus berkata kalau ayah, bersainglah untuk posisi patriark dan aku yakin kau akan berhasil. Seminggu kemudian telah berlalu dan di pavilion eliksir spiritual, Chen Song langsung berpikir, setelah seminggu berlatih, sepertinya aku sudah bisa mengendalikan api Truqi dengan cukup baik. Tapi sepertinya yang dikatakan oleh dua dewi itu, kalau aku ingin meningkatkan kekuatanku dengan cepat, aku harus bergantung pada pemurnian eliksir. Tapi untuk harganya itu luar biasa dan itu sangatlah mahal. Dan jika dia membeli beberapa herbal, itu pasti akan membuatnya menjadi miskin kan? Dewi itu langsung keluar dan langsung berkata, bodoh kali ya kau nih, baka. Kalau kau tidak bisa membeli herbal, kau cukup menanamnya sendiri sajalah. Di sini, Chen Shuang langsung pergi kan untuk membeli benih Azura Spirit Keras dan bunga Blood Element. Tiba-tiba di sini, Kambuli datang lagi cuy. Ya, si Kambuli bersama dengan anak koruptor. Mereka lagi-lagi meledek Chen Shuang. Tapi di sini, Chen Shuang itu menghiraukannya. Anggap saja mereka itu adalah beruk. Dan ketika itu di sini, ia ingin menyerang Chen Shuang lagi kan. Tapi bahkan serangan di sini membuat Chen Shuang langsung menghindar dengan sangat cepat. Ia bahkan kaget. Kau menghindarinya bagaimana mungkin ya? Dia bahkan tidak percaya Chen Shuang yang tidak mempunyai sebuah ki spiritual dan vena bahkan bisa menghindar. Dia belum tahu cuy. Dia langsung lagi kan menyerang untuk kedua kali. Dan lagi-lagi serangan itu hanya percuma saja. Dan serangan itu langsung ditangkis oleh tangan dari Chen Shuang. Sang Buli langsung berkata, bodoh kali ya, berani sekali kau itu menantangku. Tanganmu itu bukannya hampir hancur ya ketika itu melawanku. Chen Shuang langsung menjawabnya, Chen Shenhua, kupikir cuma fisikmu yang lemah, tapi ternyata trukimu itu juga tidaklah berguna dan sampah. Dia bahkan kaget kan, apa? Lihatlah baik-baik truki itu dan dia langsung menunjukkannya. Dengan kekuatan itu mereka kaget kan, bukannya ada tuh sampah, kok bisa dia mempunyai sebuah ki spiritual. Orang yang melihatnya mereka langsung berkata, ini adalah pavilion eliksir spiritual. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Chen Shuang langsung menjawab ya kalau dia meminta maaf atas kejadian ini. Dia tidak bermaksud untuk menyinggung seniornya, tapi itu semua karena Chen Hua itu. Orang-orang yang melihatnya mereka berpikir, bisa-bisanya umur semuda itu bisa menguasai api Truqi sejati. Sepertinya keluarga Chen itu akan memiliki benih alkamis yang sangatlah bagus. Dan dia, si Master Pavilion Elixir Spiritual, ya laki-laki bawah tanah. Dia berpikir kalau ia kirimkan pesan kepada semua alkamis di kota Wuhu. Dan tidak boleh untuk mengajarkan skill alkami kepada Chen Xiang. Tapi di sini Xiang langsung ya, ia menghiraukannya saja. Dan sementara sekarang di halaman keluarga Shen, dia langsung menanam tanaman untuk dijadikan obat. Dia yang melihatnya dia langsung berkata kepada sang dewi itu, saudari, teknik Dragon Slaver itu yang kau ajarkan padaku tuh sangatlah luar biasa. Aku bahkan tidak percaya dan aku bisa menumbuhkan beberapa herbal dalam waktu 3 hari saja. Dan ketika tanaman itu telah tumbuh dan telah terkumpul cukup untuk membuat sebuah obat, dia langsung kan membuat racikan. Dan dia mencoba untuk menjadi alkami. Dan di sini, Chen Shuang langsung menggunakan sebuah teknik yang bernama The Real. Dia merasakan kalau sepertinya dia telah berpindah ke suatu tempat, dan di sini dia merasakan kalau itu apa woi, bentuk apa itu. Dan sang dewi itu bahkan tidak percaya, ternyata Chen Shuang itu telah masuk ke dalam The Real dengan sangat cepat. Ternyata kau itu sangatlah berbakat dalam hal ini. Dia menjelaskan kalau The Real itu adalah dao yang sangat unik dalam alkami masternya. Untuk menciptakan sebuah alam spesial menggunakan sadaran spiritual. Dan saat ini, Chen Shuang tuh berada di sini karena api Truqi miliknya, dan itu akan meningkat pesat dalam pemurnian alkami 10 kali lipat dan lebih efektif. Dan base yang muncul itu adalah berbentuk api dari Truqi, dan itu bernama Bifang. Dan sang dewi yang ke-9 itu terus menjelaskan tentang The Real itu. Tapi sayang di sini untuk percobaan pertama ia gagal kan, tapi ya tidak apa-apa lah ya, dan dia mencobanya lagi. Dia langsung melakukan sebuah api untuk dia menembakkan ke arah sang burung bes itu.
Setelah seminggu kemudian di hari pemilihan Patriarch, mansion keluarga Shen, semua orang telah berkumpul kan di sini. Ia bernama Shen Haohai, seorang mortal material tingkat ke-8. Dia berada di komandan cabang keluarga Shen dan pemimpin pilihan Patriarch. Dia berkata kalau Shen Tianhu memiliki kultivasi yang sangatlah bagus. Tapi di sini ia berkata kalau ia putranya itu tidak memiliki spiritual vena. Dan sepertinya dia tidak layak dalam pemilihan posisi Patriarch di dalam keluarga Shen ini. Dia bahkan belum tahu kalau di sini Shen Xiang itu telah memiliki sebuah spiritual vena. Dan lagi-lagi di sini ia langsung direndahkan oleh beberapa orang yang berada di sini. Dan tiba-tiba di sini Chen Xiang itu telah datang. Dia berkata, "Aku mungkin tidaklah berbakat, tapi aku bisa membuat pil tanpa bantuan seorang master." Mereka di sini mendengarnya bahkan tidak percaya perkataan dari Chen Xiang itu. Mereka beranggapan kalau ia lawak kali, mana mungkin lah ya. Ia langsung berkata dan mendekat, "Oke, hari ini mari kita bermain denganmu dulu ya. Bagaimana jika kau kalah? Kau harus mempertaruhkan sesuatu yang berharga." Dia langsung mengetes Chen Xiang ini. Tanpa ragu di sini, Chen Xiang langsung menunjukkannya di 1 jam kemudian. Mereka terus berpikir apakah Chen Xiang itu bisa memurnikan pil ini. Tapi kurasa tidak sih, kecuali dia itu diantara sang jenius diantara jenius. Chen Xiang berpikir, kultivasi di dalam Divine Reel itu benar-benar efektif. Api truki milik dari Chen Xiang itu terlihat menari di atasnya. Dan setiap perubahan itu terlihat dengan sangatlah jelas. Ia tidak sia-sia, dia berlatih dengan sang 3 burung besi itu selama 7 hari 7 malam. Di sini, Chen Xiang langsung menunjukkan kepada semua orang dan tolong periksa pil ini. Ketika itu mereka langsung kaget kan. Pil body tempering ini bahkan terlihat lebih murni daripada yang dibuat oleh Papillon Elixir spiritual. Bagus. Kekuatanmu itu sudah jauh melewati spiritual vena tingkat tinggi loh. Mereka di sini bahkan tidak percaya. Mereka beranggapan kalau Chen Xiang itu pasti bakalan curang. Lagi-lagi di sini mereka kena ulti ya ketika melihat Chen Xiang itu telah berubah dan di sini dia telah meningkat parah. Dia langsung mendekat dan dia berkata kalau Chen Xiang itu sangatlah sombong. Shen Hua, apakah kau sudah lupa betapa menyedihkan saat kau kalah di Papillon Elixir spiritual waktu itu? Xiang langsung berkata dan meledek Hua itu. Dan di sini Hua yang tidak menerimanya, ia langsung berkata, "Kuharap kau masih bisa berkata sombong seperti sekarang dan setelah mencoba melawan seranganku kali ini." Ia langsung mengeluarkan senjata dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk langsung menyerang ke arah Xiang ini. Di sini, Xiang berpikir bagaimana bisa truki miliknya itu begitu sangatlah ganas. Terjadi sebuah ledakan yang sangatlah besar dan di sini Xiang langsung bertahan dan dia masih dengan santuy. Ketika di sini, Xiang langsung melakukan sebuah teknik yang bernama Exalt Dragon Fist. Dan di sini Chen Xiang langsung berkata, "Apakah kau sekarang sudah mengaku bahwa dirimu itu telah kalah?" Dan di hari terakhir pemilihan Patriarch di sini, mereka langsung berkatakan kalau Shen Tianhua itu adalah pertarung terakhir. "Kalau kau mengalahkan kami 2 saudara, posisi Patriarch akan jadi milikmu." Ayah dari Chen ini kan bingung ya, apakah dia itu akan maju satu persatu atau bahkan 2 sekaligus. Itu bahkan tidak adil untuknya. Dan di sini, dia langsung berkata, menjawabnya kalau, "Aku akan melawanmu sendiri, atau aku tidak yakin kau bisa melawan orang lain sih." Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik dan di sini, ayah Chen itu langsung dipenuhi sebuah ki spiritual dan itu sebuah teknik yang sangatlah kuat. Dia langsung berkata, "Aku tidak akan memberimu ampun sedikit pun." Mereka yang melihatnya bahkan mereka tidaklah percaya. Itu adalah Beast Transformation. Itu adalah teknik ikonik dari Mortal Martial, Reel tingkat ke-8. Kemampuan menggunakan truki ini untuk merubah kondisinya dan bahkan menggunakan kekuatan khusus yang terdapat dalam burung, bes, ataupun senjata. Mereka lagi-lagi kaget dengan ayah Chen Xiang itu ternyata sangatlah kuat loh. Dan ayah dari Chen Hua itu juga tidak ingin kalah dan dia langsung menunjukkan kekuatannya. Mereka langsung bertarung melakukan sebuah adu mekanik. Dia langsung berkata, "Kau juga tidaklah buruk. Kau sudah menghabisi semua sumber daya terbatas untuk putramu, dan kau masih bisa ya berkultivasi truki setebal ini." Mereka yang bertarung sambil adu bacot kan, dan di sini mereka bahkan tidak percaya yang sebagai penonton itu. Apakah ini ya pertarungan di antara 2 orang Mortal Martial tingkat ke-8? Dan pertarungan itu bertahan 1 jam di kemudian.
ayah dari Chen Xiang tuh langsung melakukan sebuah teknik yang bernama Thunder Tiger Absolute Click Formation yang langsung menembak ke arah Chen Hua itu. Xian Tianhu, meski kau menang dalam ronde ini, kau tidak mendapatkan banyak keuntungan, ya kan? Karena di sini Chen Hua tuh telah tepar karena serangan dan pertarungan yang begitu sangat lama. Xiang langsung mendekat dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku melihat pertarunganmu setelah selesai berkultivasi. Kau terlihat cukup bagus dan cukup tampan. Aku sangatlah senang loh." Dan di sini Xiang langsung berkata untuk ronde kedua nih serahkan saja kepadanya. Lah, apakah kau yakin? Bahkan di sini ia bertanya-tanya. Dan di sini Xiang langsung berkata, "Senior, tolong izinkan aku bertarung menggantikan ayahku." Masalah ini terkait dengan posisi patriark sekali pertarungan selesai. Hidup dan matimu tidak berarti. Dan keponakan Sen, apakah kau sudah memikirkannya dengan sangat hati-hati? Dan di sini Sen langsung kan menerima tantangannya. Di sini Sen akan bertarung melawan ya patriark ini, dan di sini Sen langsung maju duluan, dan dia berkata, "Kalau begitu aku tidak akan menolaknya untuk maju duluan." Sen berpikir, setelah kultivasi dalam seminggu, aku sudah memasuki Mortal Material tingkat kelima. Dia sedikit penasaran sih apa efek yang akan dihasilkan untuk menghadapi seorang Mortal tingkat ketujuh. Dia, sang patriark itu bingung kan, kenapa turki miliknya itu terasa agak sedikit aneh. Di sini, ia langsung maju, dan Xiang itu mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Store Killing Fish. Melihat pertarungan itu, Sen yang menyerang duluan. Sen berpikir kan, apakah ini telah berhasil? Tapi ternyata di sini ketika ia melihatnya, si Petra itu langsung membentuk sebuah, tameng. Seorang di Mortal Material tingkat kelima bisa menggunakan turki sampai seperti ini. Sen Xiang, aku sudah meremehkanmu sedari awal ya. Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik kan untuk melawan Sen ini. Si Patriark itu, ia langsung berkata, kalau untuk pertama kalinya, dia bertarung menggunakan Beast Transformation miliknya. Ya, ternyata dia sudah menyelesaikan tingkat ketujuh dan hanya menunggu penerobosan saja. Dia juga telah menguasai beberapa skill pertarungan Beast. Dan perbandingan selisih tingkatan mereka tuh sangatlah beda jauh dari 3 tingkatan. Karena di sini, Patriark itu telah berada di tingkat ke-8. Dan si Xiang itu berada di tingkat kelima. Xiang yang menggunakan sebuah pertarungan dengan cepat dan langsung menyerang ke arah si Patriark ini, tapi sayang sekali itu masih belum ada efeknya sama sekali. Dan pertarungan itu, di sini ia langsung lari ya, apakah dia harus membuat jarak terlebih dahulu. Tapi ternyata ketika ia berlari itu sangat lambat, dan di sini tiba-tiba Patriark itu langsunglah muncul. Ia langsung memberikan sebuah tendangan, dan di sini para penonton bahkan kewalahan. Mereka berpikir apakah palanya itu akan hilang ya. Shen Xiang itu jika dia berlatih selama 10 tahun lagi, dia yakin sih dia bisa mengalahkan si Patriark itu. Tapi di sini, ketika di sini sang Patriark itu melihatnya, kalau Chen Xuang itu telah tepar, di sini ia langsung bangkit lagi dan menghindari serangannya itu kedua kali. Dan ketika Patriark itu mengeluarkan sebuah teknik yang sangatlah besar, di sini Chen Xuang itu langsung berdiri ya dengan sangat santuy. Ia bahkan tidak percaya ketika itu Chen Xuang itu masih berdiri di dalam kekuatan yang sangatlah besar ketika ia menyerang Chen Xuang. Xiang langsung berkata, tapi sepertinya aku sudah menemukan cara untuk mengalahkanmu. Ketika melihat pergerakannya di sini ia telah melihat sebuah celah. Dan itu di sini ia akan mencoba untuk menyerang ke arah si Patriark itu. Xiang berpikir kalau di dalam pertarungan ini ia haruslah menang. Dan di sini ia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama 411 Fish. Patriark itu bahkan kaget dan di sini tamengnya bahkan hancur. Ia bahkan tidak percaya apa. Dan kali ini ia langsung tepar. Ketika ia berkali-kali menyerang Xiang yang tidak tepar-tepar, dengan serangan Xiang ia langsung tepar. Para Patriark dan juga Hua itu yang melihatnya, mereka bahkan kaget, dan di sini pemenangnya itu adalah Sen Xiang, yang secara otomatis ayah dari Chen Xiang itu menjadi Patriark di keluarga Sen. Yaps, di dalam pertarungan itu ia langsung tepar. Setelah di malam hari, di sini dua dewi itu langsung keluar kan dan berkata, kau itu dasar bocah bodoh ya. Aku tidak tahu harus berkata apa, apakah kau itu pemberani atau bahkan kau itu bodoh. Dia langsung menceramai si Chen Xuang itu. Dia telah berkata,
membiarkan Truki itu merangsek masuk ke dalam meridianmu itu sangatlah fatal. Kalau kau orang biasa, bahkan jika tidak mati, kau pasti akan jadi orang yang sangat cacat. Bahkan di sini, ia bahkan telah babak belur setelah pertarungan itu. Tapi di sini untungnya dia menang ya. Xiang langsung berkata, "Oh iya, aku sedikit hampir lupa ya. Saudari Meiyu bilang kalau hal spirit keras itu bisa membantu pulih dan menyarankanku untuk memotongnya setengah, lalu merendamnya dalam poin obat. Ya, dan sekarang ini mari kita coba." Mereka langsung mencobanya, dan di sini dua dewi itu langsung ketagihan setelah mencoba hal spirit grass yang terkenal sebagai harta langit dan bumi. Dan keesokan harinya di sini, sang dewi itu, yang kesembilan itu, Xiang yang dilatih si Yuyu ini, ia lalu berpikir kan, sang dewi Yuyu itu memiliki tubuh yin, dan aku harus menggunakan yang Truki untuk melawannya. Meskipun sangat sulit untuk berkultivasi dengannya, tapi ini juga bisa dengan cepat meningkatkan Truki buruk Vermilonnya. Yuyu langsung berkata kalau kecepatanmu itu hampir tidak bisa mengimbanginya, dan di sini, jika kau bisa memblokir gerakan ini, kau bisa dianggap lolos. Dia langsung memberikan sebuah gerakan yang sangat cepat, dan itu langsung memberikan sebuah teknik yang bernama Lone Star Demon Kick. Ketika itu langsung Kan Chen Shan tuh menipu-nipu lah, tipis-tipis. Dia langsung berkata kalau dia itu tidak bisa untuk mengalahkannya, tapi ternyata di sini ia muncul dari belakang. Xiang langsung berkata, "Itu nyaris saja, tapi aku hampir jatuh sih. Saudari Yuyu, tendanganmu itu terlalu mengerikan. Kalau aku menambahkan Truki ke dalamnya, aku pasti benar-benar akan bertemu Raja Neraka." Di luar kota Wohu, di antara gunung dan hutan, mereka melihat kalau itu adalah sebuah pertarungan, dan itu adalah bandit gunung. Xiang yang melihatnya, itu kan sebuah teknik pedang Flowing Cloud. Mereka berasal dari keluarga Shu kan? Jangan-jangan. Ia langsung mendekat, dan di sini, ketika bandit itu ingin menyerang ke arahnya, Xiang langsung datang dan langsung menolongnya. "Berani sekali ya, kalian merampok tamu dari keluarga Sen kami." Bandit itu berkata untuk menyerang secara bersama-sama, tapi di sini Xiang langsung berkata, "Level 6 itu sudah lebih dari cukup untuk membereskan kalian kan? Jadi mari kita coba sebuah cambuk White Tiger dari Chen Xiang ini." Xiang langsung berkata dan sambil mencambuk mereka semua. Dan ketika itu telah kelar, Xiang langsung berkata, "Kalian tahu kan, aku dari keluarga Sen, dan kalian masih berani melakukan itu. Kalian para bandit gunung itu dari kota Wohu kan? Tapi satu bandit itu sangatlah bandel kali, dan dia langsung menyerang ke arah Xiao. Tapi di sini, Xiao langsung kan menyambarnya dengan sabetan cambukan itu. Seketika, ketika para bandit gunung itu telah berhasil dikalahkan dengan sangat mudah oleh Shen Xiang, seorang pemuda langsung berkata, "Ikuti aku, ayo turun dan hajar dia." Shen yang mendengarnya, ia langsung menjawabnya, "Kalian berdua itu, apa itu Yao Tianhua? Itu persis seperti yang kalian katakan. Jadi ini ya, tuan muda keluarga Yao yang jenius terkenal dalam memurnikan pil. Tapi maaf ya, jika aku tuh salah." Xiang di sini langsung meledeknya kan, dan di sini ketika ia sangat muak sekali kepada Shen Xiang itu yang terus meledeknya, ia langsung mengeluarkan sebuah senjata dan ia langsung menyerang ke arah Shen Xiang itu dan langsung membacoknya. Tapi ketika itu di sini dengan sangat mudahnya Shen Xiang itu langsung kan melompat dan menghindari serangan itu. Truki miliknya itu terkondensasi ke dalam Ki Saber. Sepertinya Yao Tianhua itu juga seorang mortal martial tingkat ke-6. Shen Xiang tuh langsung berkata kan, "Apa kau pikir level seperti itu bisa menakutiku?" Melanjutkan itu, ia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang langsung memamerkannya kepada si tuan muda dari Yao ini. Dan si Shen Xiang itu langsung berkata, "Perhatikan ini, beginilah cara menggunakan Truki yang benar." Tapi tiba-tiba ya, sebuah serangan mendadak yang langsung menyerang ke arah Shen Xiang itu. Ia yang melihatnya pun kaget ketika melihat serangan mendadak itu. Shen Xiang langsung memprotes kan, apa orang dari keluarga Yao itu hanya tahu cara menyerang secara diam-diam saja. Dan keluarlah dia si tetua ketujuh dari keluarga Yao yang langsung berkata kepada Shen Xiang, "Serangan auman tadi hanyalah sebuah peringatan saja, dan kau janganlah berlagak sombong."
Keluarga Yao itu benar-benar tidak tahu malu ya, 2 lawan 1 tapi masih saja menggunakan sebuah serangan diam-diam. Dan tetua itu yang ketika mendengar kalau dia itu diledek, dia langsung berkata, Tin Hua, karena kau bertarung atas nama keluarga Yao, kau harus mengikuti cara keluarga Yao dalam berkompetisi. Untuk membedakan tata kerama, apa gunanya bertarung seperti ini? Yao langsung berkata kan si tuan budaya yang berlagak jenius itu. Surat tantangan dari keluarga Yao kami harusnya sudah dikirimkan kepada keluarga kediaman Sen ini. Dalam 10 hari semuanya akan ditentukan dalam arena bela diri. Ia langsung kan menantang Shen Xiang itu yang dia sangat belagu kali dia ini. Dan dia si Shen Xiang MC kita nih, dia sangat muak melihatnya. Shen Xiang langsung menambahkan sebuah teknik ngaungannya kan yang membuat kereta itu langsung hancur. Shen Xiang, kau apa ya yang kau lakukan itu? Bocah ini ngapa ya? Xiang langsung menjawabnya, aku juga tahu teknik auman dan tetua ketujuh sudah bersedia menunjukkannya padaku. Tentu saja aku harus mengembalikan teknik auman itu kepadanya. Ketika di sini, Shen Xiang itu telah berhasil menghancurkan kereta milik dari keluarga Yao itu. Yaps, dia langsung meninggalkannya dan terus berjalan. Dan dia terus berjalan ya, meninggalkan kedua orang busuk itu. Dan di mansion keluarga Shen Xiang langsung berkata kepada dua orang ini, kalian berdua itu silakan pergi ke halaman utama dan menghadiri perjamuan. Ada sesuatu yang harus kulakukan sekarang. Dan mereka langsung kan menuruti perkataan dari Shen Xiang dan berkata, oke lah kalau begitu. Saudara Shen, kau harus loh mengalahkan Yao Tinhua. Ya, kalau itu mah jelas. Dia di sini langsung berpikir kan setelah dua orang itu kabur. Shen Xiang langsung berpikir, Yao Tinhua kali ini. Dan tapi tiba-tiba ya seseorang langsung membuka pintu dengan sangat mendadak yang berkata, kakak Xiao Xiang, kau di mana woi? Ia langsung kan memeluknya. Aku sudah lama sekali loh tidak melihatmu. Hei, ada apa sih? Kenapa kau berada di sini? Ia itu adalah perempuan tunangan dari Shen Xiang. Ia berkata, ku dengar kalau kau itu bertarung kan dengan Yao Tinhua. Aku kemari untuk memberimu semangat loh. Tunggu bentar. Shen Xiang, ada apa? Kenapa kau bawa wanita ngomong-ngomong di sini ya? Dia bertanya-tanya kan, Dusana tuh sangat, tajam kali pokoknya. Bagaimana mungkin beberapa tetua datang berkunjung belakangan ini? Shen Xiang, kau itu terlalu banyak pikiran loh. Tapi di sini Shen Xiang tuh berpikir kan, kalau bau itu adalah bau dari si Dewi itu. Dan juga bau si Dewi Netra itu loh. Dan tunangan dari Xiang tuh langsung berkata kan, kakak Xiao Xiang, apakah kau tahu tentang sekte bela diri? Sekte bela diri? Apakah mereka adalah 8 sekte dunia Mortal Martial Art? Ku dengar kalau kultivasi terendah di antara mereka adalah Master Mortal Martial, real tingkat ke-9. Dia menjelaskan si tunangan itu langsung menjawab, ada seorang senior di sekte bela diri yang ingin bertemu denganmu. Tapi senior itu bilang kalau kau itu lolos ujian ini lebih dulu. Kakak Xiao, kau bisa kan mengalahkan Yao Tinhua? Ya, tentang itu tenang saja. Aku bisa kok mengalahkannya. Beres pokoknya. Shen Xiang, ia langsung bertanyakan kepada si Dewi dari Netra ini. Saudari Yao Yao, apakah Xian San itu juga tidak boleh tahu tentang keberadaan kalian berdua? Dia adalah orang yang paling kupercaya selain ayah. Tentu sajalah tidak boleh, kau itu sangat lemah, jadi jika bertemu musuh yang sangat mematikan, kau akan matilah tanpa bisa dikuburkan. Dua dewi itu terus meledek si Shen Xiang itu. Di depan real, di sini, Shen Xiang tuh kan berlatih ya. Di sebuah ruangan, ruangan dari si dewi ini. Di sini, di tempat The Feral ini adalah tempat yang dibuat oleh sang dewi untuk berlatih. Dan ketika Shen Xiang melihatnya, ia langsung berkata, itu adalah kobaran gunung berapi kan, yang dibuat oleh Bifang. Mendengarkan perkataan dari si Shen Xiang itu, si Dewi Mei Yao langsung berkata, menjelaskan, seperti yang kau lihat, pelatihan kedua ini sangatlah sederhana. Kau cukup pukul saja Thousand Infernal Burial Mountain ini. Mendengarkan perintah itu, Disney Shen Xiang langsung dengan sigap dan langsung melaju kan untuk memperkuat sebuah teknik langsung memukul ke arah gunung berapi itu.
Shenxiang ia langsung menggunakan sebuah teknik yang bernama True Key Fire dan ditambah dengan Explosive Punch. Dengan pukulannya itu, alhasil di sini itu bahkan tidak berefek sama sekali dan bahkan tidak bergerak. Yang ada di sini, ia merasa panas sekali ya, seperti terbakar. Dewi Meo tuh langsung berkata kan, bocah-bocah, berapa lama lagi kau akan bertarung? Lama kali kau ini. Aku sudah menyerangnya ya, gunung api ini, dengan seluruh kekuatanku selama 1 jam lebih. Aku bahkan tidak ada cara untuk menghancurkannya, dan itu bahkan tidak berefek sama sekali. Sister Miao ini, sang dewi ini, ia langsung berkata, kau itu jelas sangat bodoh ya. Seluruh gunung ini kan dikelilingi oleh api Fang. Seranganmu itu jelas kan tidak akan efektif kecuali apinya itu dihilangkan dahulu. Kawah dari gunung api ini adalah sumber api dari Bifang. Yang harus kau lakukan adalah mandi di dalamnya. Dan ketika kau telah menyerapnya dengan sebanyak mungkin, barulah kau bisa menghancurkan gunung ini. Kau berkata kalau menggunakan tubuhku untuk menyerap api Pang ini ya. Si Dewi ke-9 itu, ia terus menjelaskan kepada si Shenxiang ini kan. Ia yang menyerap ilmu yang diberikan oleh si Dewi 9 itu, ia langsung melakukannya. Ini cuma pelatihan level kedua. Masa aku tidak bisa untuk mengalahkannya kan, apalagi menaklukkannya. Si Dewi ke-9 Nether ini yang langsung berkata, Sister Yuyu, kau memiliki tubuh Yin kan? Jadi kau pasti kan memiliki beberapa metode untuk membantuku. Dewi 9 Nether itu langsung berkata, ya tentu, kalau aku ada di masa jayaku, kabut yang terbentuk oleh lambang tanganku ini bisa membantu mengatasi api Pang ini. Tapi untuk sekarang ini efeknya kurang dari 1/1000 dan perlindungannya, yaps, perlindungan untukmu itu sangatlah terbatas. Lalu apakah kau yakin akan masuk ke dalam api Pang ini? Shenxiang berniat untuk masuk ke dalam api itu dan menyerapnya sebanyak mungkin dan baru ia menghancurkan gunung berapi itu. Ketika ia masuk ke dalam api itu, ia langsung menyerap api itu dengan sebanyak mungkin. Dua dewi itu langsung memantaukan apakah dia akan baik-baik saja. Di sini, Shenxiang yang terus menyerapnya, ia langsung berkata, akhirnya waktunya itu untuk melakukan yang terakhir kan. Ia langsung menggunakan sebuah perkataan yang dikatakan oleh Dewi itu. Tapi di sini Dewi itu sangat khawatir kan kepada si Shenxiang itu. Ia langsung berkata, Shenxiang ini aku harus bilang kalau kegigihanmu itu sekali lagi melampaui imajinasiku. Dan lagi-lagi kau berhasil mengejutkanku dengan masuk ke dalam api itu dan menyerapnya. Sang Dewi itu, ia merasa sangat khawatir ya, ketika merdiannya itu dan tubuhnya itu akan terluka parah. Sebenarnya ketika ia melakukannya itu, si Shenxiang itu, dia bahkan tidak pingsan ataupun tidak mati. Tapi apa dia masih bisa berpartisipasi dalam kompetisi selanjutnya? Shenxiang yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan api di sini yang sangat panas, ia langsung melakukannya dengan satu kali pukulan oleh Shenxiang itu di sini. Yaps. Dan sekarang 10 hari kemudian, hari pertarungan Shenxiang. Banyak orang yang telah berkumpul di sini dan mereka berkata, di mana ya Shenxiang ini? Di mana dia sekarang? Di sini seseorang langsung berkata kepada Patriarch, saya telah membawa kabar beberapa hari yang lalu. Dia bilang kalau dia ingin berkultivasi lebih banyak. Tapi sekarang aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia harusnya sedang dalam perjalanan kembali sekarang ini kan? Mereka di sini berpikir kalau si Shenxiang itu kabur dan tidak akan berani dalam pertarungan kali ini. Tapi ternyata apa? Di sini Shenxiang telah datang. Shenxiang langsung berkata, bakat Yao Tianhua benar-benar tumpul. Apakah kau berpikir semua alkamis di dunia ini punya standar yang sama seperti dia? Mereka langsung berkata kalau Shenxiang itu akhirnya telah datang ya. Ya, aku akui kalau dirimu itu sangat berani untuk datang. Sekarang, di sini, pertarungan mereka telah dimulai. Di sini, satu persatu dari mereka langsung menggunakan teknik ya untuk pemurnian pil. Di sini, Shenxiang langsung berkata kan, jadi berhenti ya untuk bicara omong kosongmu itu. Dan Millennium, Soul Lotus ini dan Hell Spirit Glass ini akan kuberikan untukmu, keluarga Yaomu. Lalu apa yang kau berikan untuk keluargaku? Peter langsung berkata, soal itu kau jangan khawatir. Taruhan Yao dari keluarga kami adalah pil Millennium Base dan buah Dirt Vein. Dan seperti diketahui kalau keduanya itu adalah harta yang terbaik.
Mereka di sini langsung adu mekanik membuat sebuah pil. Di 2 jam kemudian, waktu yang terus berjalan, mereka para penonton, mereka yang melihatnya, mereka bahkan terngantuk-ngantuk cuy. Coba, kau tuh jangan tidur woi, tetaplah bangun dan lihat mereka. Ada pergerakan dari pihak jenius keluarga Yao itu. Mereka langsung salah fokus ya ketika melihat Yao itu, dan Yao yang sedang melakukan sebuah alkamis pemurnian pada sebuah pil. Ia langsung berkata, ya sedikit lagi nih selesai cuy. 5 pil spirit elemen akhirnya keluar dari tungkuku. Dan pil itu yang ada 5 itu yang berwarna hijau dia langsung keluarkan dari tungku untuk pemurnian pil. Si Patrick dari keluarga itu langsung berkata, ya tentu dong, sudah tahu kan siapa penangnya. Jenius keluarga Yao itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mereka bakal langsung sombong kali ya. Dan mereka berkata kalau pil spirit elemen ini adalah yang paling sulit dibuat dari semua pil level rendah. Bocor dari keluarga San itu, ya sudah jelas lah dia tamat. Tapi kebetulan sekali di sini Shen Xiao itu juga telah selesai. Dan Shen Xiao ia langsung berkata, pas sekali dong, punya aku juga hampir selesai sebentar lagi. Ia langsung berkata, sudahlah, aku sudah tahu kok hasilnya. Pasti punyamu itu sudah lambat, jelek lagi. Aku sampai ngakak kalau aku sampai tidak bisa menyelesaikannya. Sudahlah Bung, kau jangan terlalu baik bicara. Jangan terlalu cepatlah untuk menilai. Coba kau tengok ini. 3 pil pembersih sumsum tingkat intermediate silakan dinilai. Hah, apa? Pil pembersih sumsum? Mana mungkin ya, itu kan newbie. Mana mungkin lah dia membuatnya. Lelucon macam apa? 2 orang dari keluarga Yao ini, si Patrick dan si Yao ini, mereka langsung kan terpelangap-pelongo, mereka bahkan tidak percaya. Ketika di sini, Shen Xiao itu telah berhasil menyelesaikannya. Dan seseorang langsung mengeker ya kan, dia langsung berkata, ini memang benar, pil pembersih sumsum dan kultivasi di atas pil level mortal. Hah? Dan dia, si ayah dari Shen Xiao itu, dia langsung happy kali kan, dia langsung berkata, semua orang dari keluarga Yao itu kemari dan lihatlah, tengoklah lebar-lebar mata kalian itu. Dia langsung bangga kali ya ketika anaknya itu telah berhasil. Dan paman dari Shen itu yang langsung berkata, aku tidak menyangka Shen Xiang itu akan memiliki kekuatan besar di usia muda. Mereka bahkan disitu langsung mengeker ya, mereka langsung berkata, wah gila. Mereka bahkan tidak percaya di sini lagi-lagi, dan itu benar adalah pil pembersih sumsum kelas atas. Shen Xiang langsung berkata meledek ke arah Yao itu, aku akan mengambil taruhannya, keluarkanlah barang milik kalian, keluarkanlah, kalian kan sudah jelas kalah. Mereka langsung mau curang ya, mereka langsung berpikir untuk menyerang si Shen itu. Petra langsung berkata, keluarga Yao tentu saja tidak akan mengingkari taruhannya, dan ini adalah pil Millennium Base dan buah Red Vine ini. Ini adalah kemenangan besar, tapi dari belakang di sini, Yao sudah mengeluarkan sebuah teknik dan langsungin menyerang ke arah Shen itu. Ia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Shadow Mirror Sword Attack. Shen Xiang ia langsung mengaku kalau dia itu telah dijebak dan ingin langsung diserang oleh si keluarga Yao itu. Apalah kau ini bacot kali ya. Ia langsung mengeluarkan sebuah ekspresi yang datar dan sangat santuy. Si Yao ini berpikir kalau si Shen Xiang itu akan segera tamat. Ia di sini langsung mengeluarkan sebuah teknik kehormatannya yang langsung menyerang ke arah Shen Xiang itu. Dan gercep yang langsung menghindar, langsung digaplokkan kepala dari Yao ini. Shen Xiang itu ia langsung berkata, apakah kau sudah selesai bacotnya Bung? Ia bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin tubuh asliku bisa ditemukan dengan sangat mudah olehmu? Shadow Mirror memang skill kebanggaan keluarga Yao, tapi itu sangat boros. Dan itu sangat lemah. Satu lagi yang terpenting, dan kau harus tahu kalau aku sudah menerobos Bung. Kau itu orang yang sangat terbuka sekali ya, sampai kau itu tidak bisa membuat aliran Truki menjadi sangat rata. Tentu saja aku bisa menemukan tubuh aslimu lo bodoh. Niatnya di sini Yao tuh langsung menyerang kan ke arah Shen, tapi alhasil di sini ia langsung kobong dengan sebuah teknik dari Shen Xiang yang bernama True Firestorm Killing Fish. Si tuan muda dari keluarga Yao itu ia langsung tepar, auto mencret. Patriarch dari keluarga Yao ia langsung berkata, Shen Xiang, ku peringatkan kau, ada harga yang harus kau bayar atas kesalahan yang telah kau buat. Alah bacot, mau pulang sajalah kau ini. Ia langsung meninggalkan si Patriarch itu yang sedang membacot yang tidak ada apa-apanya.
Untuk si Shen Xiang ini, ia bahkan tidak menerima ketika ia langsung ditinggalkan oleh si Shen Xiang itu. Ia langsung berkata, "Kau itu bocah sombong, aku akan memberimu pelajaran." Tapi di sini, paman dari Shen Xiang itu langsung berkata, "Bocah tidak tahu malu itu tidak bisa mengalahkannya." Lalu sekarang si tua bangka itu membantunya. Keluarga Yao ini benar-benar ya sangat tidak punya malu dan sangat memalukan. Dan muncullah kan si tunangan dari Shen Xiang itu. Ia langsung berkata, "Paman Shen itu jangan khawatir tentang itu." "Lah kau, Shen, sejak kapan kau berada di sana?" Kakak Xiang bisa dengan mudah mengalahkan orang seperti itu. Ia langsung dengan makan terus pokoknya. Tapi di sisi ini ya, si Shen tuh sedang adu tarung kan dengan si Patriark dari keluarga Yao ini. Shen Xiang berpikir ketika ia menerima serangan dari si Pak Tua bangka ini, ia langsung berkata, "Aku tidak menyangka kalau tubuh Pak Tua ini begitu fleksibel. Aku harus mengalahkannya dengan sangat cepat atau aku akan kehabisan truki di sini." Tiba-tiba di sini, Shen Xiang tuh merasakan sebuah kesakitan ya. Dia merasakan kalau dantiannya itu kenapa lagi. Dan kesempatan itu di sini, Pak Tua itu si Patriark itu langsung menyerang ke arah si Shen Xiang. Patriark langsung berkata, "Kau bisa menghindari itu. Lalu bagaimana dengan serangan ini?" Nyengir, dia langsung auto nyengir. Ia langsung sangat sombong kan ketika serangan Blazing Sun itu berhasil mengenai perut bagian kiri dari Shen Xiang ini. Atribut dari dua luka itu saling berlawanan dan merdianmu akan hancur oleh efek serangan balik ya. Iya, si Patriark ini langsung sangat puas sekali ya. Ia berpikir kalau Shen Xiang itu akan menjadi sampah lagi. Shen Xiang langsung menjawabnya, "Benarkah? Sudahkah kau membacot?" "Pak Tua, lihatlah baik-baik di mana luka dari Shadow Mirage Shadow. Itu bahkan tidak terluka sama sekali. Bagaimana bisa? Hanya ada luka dari Blazing Sun. Dan kenapa lukanya hanya satu, woi? Kalau aku tidak menipumu sebentar tadi, bagaimana bisa aku menemukan kelemahanmu itu?" "Kak bocah tidak tahu malu, lepaskan aku, woi." Di sini langsung kan, diangkat oleh Shen Xiang itu oleh tangannya, dan lehernya itu langsung ditarik cuy. "Aku baru saja lo ingin memulainya, dan aku baru saja ingin memukulmu." Dua dari keluarga Yao itu langsung komok di tangan Shen Xiang kali ini. Mereka berdua mah bahkan bukan tandingan oleh Shen Xiang itu, karena di sini Shen Xiang itu telah menerobos dan dia telah berada di level atas. Setelah di sini Shen Xiang itu telah berhasil mengalahkan dua sampah dari keluarga Yao. Ya langsung santuy kan di halaman keluarga Shen Xiang dengan tunangannya. Tiba-tiba di sini Shen Xiang merasakan kalau aura ini sangatlah kuat yang langsung mendekat ke arah Shen Xiang. Shen Xiang berkata, "Sungguh tekanan yang sangat kuat. Sepertinya tubuhku itu didominasi dan secara tidak sadar mau berlutut di hadapannya. Siapa orang ini sebenarnya?" Perempuan itu, ia langsung berkata, "Di bawah Royal Power, semua orang yang berada di bawah level 9 akan berada dalam tekanan dan menundukkan kepalanya. Kalau kau bersikeras untuk melawan, kau hanya akan meledakkan organ dalammu saja." Dengan kata lain, wanita ini setidaknya di tingkat 9. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa untuk melukainya. Ia langsung berkata, "Apa yang kau lakukan?" Ia teruskan menekan kekuatannya. "Menurutmu lebih baik berlutut dengan dipermalukan, atau mati secara tragis di tempat dengan harga diri?" Shen Xiang sekuat tenaga ia bahkan tidak mau berlutut. Dan tunangan dari Shen Xiang ini, si Xiaxian, ia langsung berkata, "Master." Dan Shen Xiang telah berusaha kan untuk tidak mau berlutut di hadapannya. "Seberapa kali kau mencoba, aku tidak akan berlutut di hadapanmu, Bung." Ia langsung kan menghilangkan kekuatannya. Dan di sini, aku merasakan kekuatannya di pikiran si orang ini. Shen Xiang langsung berkata, "Harmoni yin dan yang, semuanya telah damai. Simbiosis aura, tubuh dan jiwa tidak terpisah." Ia langsung ngangkatlah, "Royal Power milikku kenapa keluar lagi ya? Dibatalkan oleh Troki, ini sangat aneh." "Ya baiklah, kuakui kau itu memang sangatlah hebat. Mungkinkah senior ini adalah seorang master martial art yang sedang dibicarakan oleh Xiaxia? Senior, bolehkah aku bertanya pelatihan macam apa untuk bisa memberikan tekanan seperti tadi?" Ia langsung menjawabnya, "Kau bocah yang sangat pintar dan punya potensi yang sangat bagus. Kau jauh lebih baik daripada pecundang dari keluarga Yao itu.
karena aku takut itu akan mengganggu kompetisimu. Beberapa waktu yang lalu, aku melewati gerbang pelatihan dari sekte martial art, dan sekarang Master akan menjemputku. Sekte martial art, di atas martial world, di mana orang terlemah juga berada di dalam martial, ya tingkat ke-9 kan? Ya tentu, kau benar. Si Shan itu sudah berada di mortal martial tingkat ke-9. Dengan bakatnya, jika dia mengikutiku, kurang dari setengah tahun dia mungkin bisa menerobos ke true martial real. Si tunangannya, si Shan ini, bahkan tidak percaya dan baru tahu saja. True martial real, si bocah suka nyemil ini, dia sangat kuat ternyata woi. Aku tidak menyangka loh kalau Shan ini akan menjadi seorang master transenden. Sudahlah, tentu sajalah aku ingin menjadi seorang heroin. Master terus berkata kan kepada si Shen Xiang ini, menurutmu, potensimu dan truki yang tidak bisa kulihat, kau masih punya kemungkinan jika kau berkultivasi dengan sangat keras. Jika kau bisa mencapai tingkat ke-9, aku masih bisa bertemu dengannya lagi. Di sini, Master itu langsung kan membuka sebuah gerbang. Dia langsung berdiri dan langsung ingin keluar. Dia langsung berkata sebelum itu kan, kita tidak bisa tinggal di Mortal World terlalu lama. Yaps, mereka nih sepasang kekasih. Dan sepasang kekasih nih, mereka langsung berpisah kan. Dan karena level yang si Shan ini ternyata sangatlah tinggi, di atas dari si Shen Xiang ini. Dan ketika di sini, tunangannya itu telah pergi. Saya langsung berkata, aku tidak menyangka kalau jarak di antara aku dan kau itu terlalu besar. Asik kali. Di kota Wuhu ini, Shen Xiang telah pergi kan untuk berjelajah. Yang telah sampai ialah langsung berkata, ini memang ibu kota kerajaan. Kalau kita membangun toko di sini, ketika dia sampai dia melihat, lah kok ramai-ramai, ada apa ya? Langsung bertanyakan, bro, apa yang barusan kau lihat? Itu loh, aku sedang melihat putra ketiga pemimpin dari kota memilih barang. Putra pemimpin kota? Iya tentu. Bukan hanya itu, dia juga adalah kepala dari Danxiang Farmasi. Aku tidak tahu bagaimana Pavilion Ling dan ini menyebabkan masalah dengan bangsawan ini. Ya, sangat tragis sih. Dan di sini, Sensei langsung masuk kan ketika, lah, kok remuk woi? Apakah dia ingin menghancurkan tempat ini ya? Seseorang langsung berkata kan, Tuan muda ketiga, apa yang barusan kau lakukan dan kenapa kau menghancurkannya? Dia adalah Huashan, putra ketiga dari pemimpin kota. Ya, dia ini adalah salah satu sampah yang tidak berguna. Tiba-tiba di sini, Sensei langsung beraksi dengan memberikan sebuah serangan ke arah si putra ketiga ini. Sensei langsung berkata, bukankah tadi kau bilang kalau kakimu itu terluka parah, jadi kenapa kau bisa berdiri tegap sekarang juga? Tunggu, kau siapa woi? Aku baru sekali ya melihatmu di sini. Dan di sini mereka langsung kan untuk berniat menangkap ke arah Shen Xiang itu. Tapi di sini, tidak bisa bung. Karena Xian ini, si Shen itu langsung mengeluarkan kekuatannya. Saya langsung berkata, sepertinya orang-orang sepertimu itu sedikit ya kesadarannya. Tidak seperti masternya yang bodoh itu. Para pengawal di sini sudah ketar-ketir ya kewalahan. Dia langsung melaporkan kan ke tuan muda ketiga ini. Kalau truki milik orang ini sangatlah tajam. Yang dia maksud itu adalah si Shen Xiang. Tapi si sampah ini malah mengabaikan perkataan dari anak buahnya, pengawalnya ini. Dasar tidak berguna, keluar saja kau dari sini. Ia langsung kan mengeluarkan sebuah kekuatannya, tapi ya sangat kecil itu, ia malah berkata kepada si Shen Xiang ini, kau cuma sampah dan beban, aku akan memberimu sedikit pelajaran sendiri. Dan ternyata ya di sini Shen Xiang yang melihatnya, bocah ini kenapa woi? Apa yang sedang ia lakukan? Bakat pangeran ketiga nih tidaklah berguna sama sekali. Tapi malah di sini anak dari putra pemimpin kota itu ia langsung berkata kan, berniat untuk pamer kepada dewa. Ya, akan kutunjukkan padamu serangan Twilit, Rain, and Thunder. Tapi di sini ya, putra ketiga dari pemimpin kota itu, ia langsung mengeluarkan sebuah teknik ya kan. Berniat sombong di hadapan dewa, ya. Sensei yang melihatnya malah menyimak saja kan. Yang dia keluarkan itu seperti apa? Topeng monyet kali ya.
Ia langsung kan mendorongnya ke belakang. Shen Xiang berkata, "Kenapa kau sangat lemah?" Putra pemimpin kota ini, ia malah bertanya-tanya, "Bocah kuat ini datang dari mana?" Shen Xiang menjawabnya, "Apa yang kuinginkan? Kau melukai orangku dan merusak tokoku, dan sekarang kau mau tahu apa yang kuinginkan? Ah, tokomu? Kau bocah, turunkan aku lah. Ayahku di sini adalah pemimpin kota." Tapi di sini, Shen Xiang malah menghiraukannya dan ia malah menekannya dengan sangat tegas. "Itu benar, kau adalah putra dari pemimpin kota dan kepala dari Danxiang Farmasi, kan? Ada dua kekuatan besar di belakangmu. Tapi aku bahkan tidak takut sama sekali, woi." Dan ia malah digapok berkali-kali oleh si Shen Xiang ini. Komuk bengkak kali mukanya nih. Shen Xiang berkata, "Kau cuma anak buangan, jangan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu itu. Bahkan orang luar sepertiku tahu kalau keluarga Hua di kota Wohu itu sangatlah terkenal untuk teknik Twilight Rain and Thunder. Kau hanya bisa menggunakan level rendah dari teknik ini. Sampah. Meskipun kau bilang kau adalah putra pemimpin kota yang diatur untuk menjadi kepala Danxiang Farmasi dengan posisi seperti itu, kau sudah menjadi orang yang tidak berguna di depan mata ayahmu itu loh. Lalu apakah kau mengerti? Bahkan jika keluarga Hua membelamu, apakah mereka akan membuat masalah dengan dual kamis dari Papelion Lindan? Pikirlah dengan sangat pintar." Setelah kekacauan itu, di sini sang putra ketiga nih dari pemimpin kota, ia malah bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ia malah memohon kepada si Shen Xiang itu. Ia berkata kalau ayahku itu pilih kasih. Dia melihat kalau ya aku itu tidak punya bakat. Jadi dia memberikan semua sumber daya pada kakak pertama dan keduaku. Keluarga Wohu itu adalah pecundang dan semuanya itu membuatku ia menjadi bahan lelucon. Tiba-tiba di sini seseorang langsung mendekatkan dan berbisik kalau memberitahu kalau ya anggota dari Danxiang Farmasi itu mendekat ke arah Lingdan dan membawa pasukan dengan sangat besar. Shen Xiang pun langsung berkatakan kepada si putra ketiga dari pemimpin kota ini, "Hei, oi, apakah kau masih ingin memukulku?" "Tidak. Aku hanya ingin bilang padamu kalau aku juga mengerti bagaimana rasanya diabaikan oleh keluarga dan diperlakukan seperti sampah oleh semua orang. Tapi ngomong-ngomong, apa yang ingin kau bicarakan dan apa yang kau ingin lakukan? Aku Shen Danshan sudah menjadi pecundang keluarga Shen selama bertahun-tahun. Kau bisa menanyakan semuanya kepada semua orang. Mereka tahu kau siapa aku dulu. Untungnya ayahku selalu mendukungku dan tidak pernah menyerah. Dan pada akhirnya, semuanya telah berubah." Ia langsung berkatakan kalau kepada pangeran ketiga ini, dan untuk menyingkirkan julukan sebagai pecundang. Dia akan membantu si pangeran ketiga ini untuk menjadi kuat. Dan dia langsung terharu kan ya? Ya, tentu saja. Sejak saat itu di sini sang pangeran ketiga itu menjadi bawahan dari Shen Xiang. Sementara itu sekarang di luar, mereka telah ramai mengepung di tempat Lingdan ini dari Shen Xiang. Pak tua itu langsung berkata akan bertanya kepada si Shen Xiang itu, "Nah, pihak lain sangatlah agresif. Apa kau yakin dengan ini?" Tapi di sini Shen Xiang itu dengan sangat santuy. Ia langsung berkata kalau, "Jangan khawatir, Paman. Di luar sini telah ramai kan pasukan penjaga. Dia adalah si tuan muda dari kota Wohu. Ia memerintahkan untuk menangkap keributan yang berada di dalam." Setelah itu di sini mereka langsung kan berlari untuk mengepung dan langsung masuk. Ketika mereka mendekat dan langsung ingin menerobos, Shen Xiang langsung berkata, "Siapa yang berani membuat masalah di sini?" Para pencuri ini terus-menerus ya datang ke Papelion Lindan untuk membuat masalah. Apa tidak ada seorang penjaga pun di seluruh kota Wohu ini? Sang tuan muda ini, ia tidak menerimanya. Ia langsung berkata, "Kau siapa, Bung? Kau melukai saudara ketigaku dan melukai para penjaga kota Wohu di depan mataku. Kau pantas dihukum atas kejahatanmu itu." "Saudara ketiga? Oh, jadi kau ya. Kau adalah pemimpin muda dari kota Wohu, dari keluarga Hua.
Shenxiang berkata menjelaskan semuanya. Pemimpin muda, adikmu itu, adik ketiga, telah merusak pavilion Lindan tanpa alasan, dan penjagamu menerobos rumahku tanpa alasan juga. Pemimpin muda, bolehkah aku tanya hukum apa yang harus kuberikan kepada mereka? Apa yang kau bicarakan, hei? Kau berani sekali ya. Aku akan tunjukkan konsekuensi telah memprovokasi keluarga Hua padamu itu. Mereka yang melihatnya, mereka berpikir kalau lari. Pemimpin muda benar-benar sangatlah marah. Di lingkungan itu, mereka yang berada di sana, mereka takut karena akan terkena serangan dari pertempuran Tuan Muda bersama dengan Shenxiang. Di sini, Shenxiang terus bertarung kan, dan dia terus menghindari serangan dari sang Tuan Muda itu. Dengan asap dan cahaya ini, aku hanya butuh satu serangan saja, kata si sombong dari Tuan Muda itu. Ini adalah skill terhebat dari keluarga Hua, Sky Thunderstorm. Ia langsung menunjukkannya kan kepada si Shenxiang itu. Tapi di sini, Shenxiang juga langsung menunjukkan sebuah tekniknya yang bernama White Tiger Golden Seal. Itu sebuah teknik perlindungan. Ketika di sini palu dari sang Tuan Muda itu yang langsung menyerang ke arah Shenxiang, terjadi sebuah ledakan yang sangatlah kuat. Di sini bahkan Shenxiang itu bajunya langsung terlepas. Shenxiang langsung berkata, kekuatan White Tiger Golden Seal masih belumlah cukup. Kalau aku tahu dari awal, aku tidak akan mendengarkan kata-kata Sister Miao. Dia adalah, Sister Miao itu adalah sang dewi. Sang Tuan Muda ini beranggapan kalau si Shenxiang itu selamat karena keberuntungan. Dan kali ini janganlah dia berpikir terlalu sombong, dia langsung menyerang ke arah Shenxiang itu untuk kedua kalinya. Ia langsung berkata, bagaimana dengan serangan ini? Shenxiang berpikir, tadinya aku mendeteksi sedikit perbedaan waktu antara serangan dan kilatnya. Tapi sekarang ini giliranku untuk memberikan sebuah serangan balasan. Shenxiang langsung menunjukkan sebuah tekniknya yang berwarna keemasan ini. Sang Tuan Muda itu, ia langsung berkata, kalau kau berani melawanku di kota Wohu, kau sebaiknya memikirkan konsekuensinya. Lagi-lagi dia ini kena mental ya, padahal sudah di pojok. Dia tuh pasti bakal kalah oleh si Shenxiang itu, tapi karena dia gengsi, ya dia berkata seperti itulah. Terdengar suara dari kereta, ia langsung berkata, pemimpin Tuan Muda, kau janganlah terlalu marah. Kalian berdua itu masih muda, bakat masa depan dalam alkemis dari Salter Martial Kingdom. Kenapa kalian tuh haruslah bertarung? Perempuan itu yang keluar dari kereta, ia terus berkata, bagaimana kalau kau memberiku sedikit muka untuk berdamai dan berjabat tangan? Lalu bagaimana menurutmu Tuan Muda Shenxiang? Mendengarkan itu, Shenxiang kaget kan, lah kok dia bisa ya mengenaliku? Ya tentu sajalah aku mengenalimu. Pertarungan antara Tuan Muda Shen dan keluarga Yao sudah menyebar ke seluruh kota Wohu. Semua orang tahu tentang itu. Tuan Muda Shen itu, Tuan Muda Shenxiang adalah pahlawan muda. Si perempuan itu, ia langsung memberikan sebuah hadiah kan kepada si Shenxiang itu. Shenxiang yang melihatnya, wah ini apakah ini untukku? Itu seperti peti koin emas yang itu sangatlah banyak. Dia langsung berkata, Tuan Muda ketiga adalah kepala dari Xiang Farmasi kami. Kesalahannya juga merupakan kesalahan kami kan. Untuk menunjukkan permintaan maaf kami, kuharap kau mau menerima hadiah ini. Tapi tiba-tiba di sini sang kakek itu langsung datang lagi. Ia langsung berkata, baguslah kalau kau mengerti. Tapi tentang urusan ini, biar aku yang mengurusnya. Tapi dia malah bucin cuy sama wanita ini. Ia malah berkata, Master Hua sangat hebat di usia semuda ini. Pantas saja kau bisa memegang posisi penting di usia mudamu. Dengan ekspresi yang sangat menjijikan itu, Shenxiang langsung berkata, aku benar-benar terlalu melebih-lebihkan Pak Tua ini. Ketika itu di sini, Tuan Muda dari Wohu itu, ia bertanyakan, bagaimana dengan keadaan adiknya? Tapi sang adiknya ini, si pangeran ketiga, ia malah mengintip dan berkata, Kakak tidak seperti ayah, dia masih peduli pada aku ini. Shenxiang berkata, Tuan Muda ketiga baik-baik saja. Tapi pemimpin Tuan Muda, apakah kau tidak takut melukainya secara tidak sengaja jika menggunakan Sky Thunderstorm di sini?
Tapi sebaliknya, ia malah merendahkan sang adiknya yang berkata kalau adiknya itu sangat buruk, yang tidaklah berguna. Ia bahkan tidak bisa melakukan apapun. Dan di sini, pangeran ketiga itu ia langsung turunkan. Ia langsung berkata kalau, Saudara Sen, pilmu itu sangatlah berguna. Ketika ia meminum pil dari Sen itu, ia langsung kan sembuh dari traumanya yang telah ia derita bertahun-tahun, bahkan ginjalnya pun yang rusak, bahkan telah sembuh. Dengan santuy sang pangeran ketiga itu malah mengabaikan kakaknya yang telah merendahkannya. Dan sekarang di sini, Shen Xiang langsung berkata, setelah ya permasalahan tadi telah clear ya, telah selesai. Kalau setidaknya sekarang seluruh kota di Wohu ini tahu, Pavilion Lingdan, keluarga Shen kita, sudah dibuka. Sementara berpindah tempat di sebuah gunung di kota Wohu. Shen Xiang mengajak dua dewi itu kan, dan mereka yang keluar merasakan kalau tempat ini sangatlah bagus. Bahkan mereka tidak menyangka kalau tempat ini ada sebagus ini di dunia mortal. Ia merasakan kalau kekuatan spiritualnya itu sangatlah melimpah, dan seluruh tubuhnya itu merasa sangatlah nyaman. Xiang langsung berkata, efisiensi kultivasi Dragon Slayer di sini memanglah jauh lebih tinggi. Bunga dan herbal di sekitar sini yang terkena efek dari Dragon Slayer tumbuh dengan sangatlah cepat. Kalau terus begini, aku sih yakin ya, dalam 3 bulan, aku bisa memiliki buah Golden Spirit yang butuh waktu 1000 tahun untuk menumbuhkannya. Ketika itu, dia langsung kan ingin memetik, ya, tanaman itu. Ketika di sini Shen Xiang itu ingin memetik tanaman itu, tiba-tiba di sini seseorang langsung melemparkan sebuah golokan kapak. Dia langsung berteriak kalau jangan petik tanaman itu. Shen Xiang merasakan serangan ini, siapa orang itu? Aku yang menemukan herbal itu, jangan berpikir untuk mengambilnya satupun dari mereka. Dan itu adalah komplotan dari orang-orang yang sangatlah misterius. Sang Dewi langsung berkata, kalian membuatku kehilangan selera. Dasar bocah-bocah nakal, mari beri mereka itu pelajaran. Tapi lebih baik kita itu mematahkan tulang mereka dan kucurkan darahnya itu ke seluruh tanah di sini. Wah, bukankah itu jauh lebih seram ya? Apakah itu sebuah hal yang sangat lembut? Gila juga ya, dua dewi ini. Komplotan para berandal itu langsung berkata, apa kau tidak tahu siapa kami? Berani sekali ya, kau mencuri bisnis di tempat kami ini. Shen Xiang, ia langsung berkata kan, memangnya kau siapa? Apa aku pernah melihat orang ini sebelumnya? Mereka di sini yang merasa sangat diabaikan oleh Shen Xiang, mereka langsung menyerang ke arah Shen Xiang dengan menggunakan sebuah golok ya. Tapi Shen Xiang di sini langsung merekam sebuah teknik petirnya seperti biasa. Ia langsung menghindarkan dengan serangan yang sangat cepat dan dia langsung memberikan sebuah pelajaran kepada si ketua berandalan ini. Shen Xiang berkata kalau 2 bulan lalu kau adalah bandit gunung ya di kota Wohu. Kenapa kau jadi pencuri tanaman herbal sekarang? Hei, apa yang kau katakan? Shen Xiang lagi-lagi menggunakan sebuah teknik cambukannya untuk membuat memori pada perampok ini sadar. Ia langsung berkata kalau kau tidak mau bicara, aku akan menggunakan cambuk White Tiger Thunderku ini. Shen Xiang langsung memberikan sebuah cambukan beberapa kepada mereka dan mereka langsung auto puyeng cuy. Langsung auto bubar karena cambukan yang luar biasa itu. Si para berandalan itu ia langsung ingatkan ketika ia dicambuk oleh si Shen Xiang itu karena pertemuan sebelumnya itu mereka itu pernah ketemu di bandit gunung di part 1. Ia langsung berkatakan kalau namanya itu adalah Wei dan Zhuang dan aku adalah pemetik tanaman herbal dari keluarga Wei. Aku biasanya bertanggung jawab untuk mensuplai bahan obat untuk keluarga Yao. Ya, keluarga Yao lagi ya. Lagi-lagi mereka di dalam dalangnya ini. Ia teruskan meminta maaf kepada si tuan muda dari Shen Xiang ini. Shen Xiang langsung berkata, apa kau orang yang mengganggu perjamuan keluarga Shenku? Dan mereka disini langsung mengakui kesalahannya karena mereka itu diperintahkan oleh si Yao itu. Karena di sini, ya Shen Xiang itu kan ingin memberikan sebuah hukuman ya. Ia langsung berkata kalau begitu mari kita mulai ya. Aku akan mengurus hutang lama dan hutang baru denganmu itu loh. Dan berpindah tempat di sebuah kota. Di sini, seseorang langsung kan menaiki sebuah kereta dan itu sangatlah terburu-buru. Ia langsung berkata kalau mereka semua ini para pengguna jalan untuk menyingkir.
Shen Xiang langsung berkata kalau, Yao Tinhua, aku sedang mencarimu. Dan lagi-lagi di sini, dia si Panatua yang diberikan pelajaran oleh si Shen Xiang itu, dan dia si tuan muda dari keluarga Yao. Ia langsung mengenalikan kalau truk itu adalah milik si Shen Xiang. Lalu kenapa ya? Apa yang dia lakukan di sini? Shen Xiang langsung berkata, kenapa tidak kau tanyakan pada dirimu sendiri? Kalau kau tidak mau orang-orang tahu apa yang kau lakukan, maka jangan lakukan itu. Shen Xiang terus melanjutkan kalau, aku tahu kalau kalian itu orang yang tidak tahu malu sebenarnya, tapi memang iya. Tapi itu tidaklah masalah, mari kita lakukan ini bersama-sama. Dan mereka berdua ini langsung melakukan sebuah teknik untuk menyerang ke arah si Shen Xiang itu secara bersama-sama. Dengan sebuah teknik gabungan, mereka berharap kalau di sini Shen Xiang itu akan berhasil dengan sangat mudah dikalahkan oleh mereka berdua. Tetapi di sini ketika mereka mengeluarkan sebuah trik gabungan, mereka berpikir apakah serangan itu telah berhasil. Ya jelaslah kita telah berhasil, pasti sampah itu telah meledak dan menjadi debu. Tapi di tengah-tengah ledakan itu, di sini Shen Xiang masih berdiri tanpa terluka sama sekali. Shen Xiang langsung berkata, sayangnya perkembanganku itu jauh lebih cepat daripada kalian berdua. Apa? Dia baik-baik saja. Bagaimana bisa? Dan sekarang ini ketika kalian sudah menyerangku giliran kan, dan aku akan menyerang ke arah kalian semua. Shen Xiang langsung menggunakan sebuah cambuknya lagi-lagi. Dan dengan cambukan itu mereka langsung terikat oleh cambuk itu. Dan mereka berdua itu langsung terikat secara bersama-sama. Shen Xiang langsung berkata, Sister Meo bilang kalau skill White Tiger menggunakan pertarungan untuk meningkatkan kekuatannya. Terkadang kita butuh loh untuk menghancurkan darah mereka. Dengan serangan itu, di sini ia langsung kan dihabisi oleh si Shen Xiang itu. Dan para bandit gunung itu, mereka langsung kan berada di pihak dari Shen Xiang itu. Dan bekerja di tempat si Shen Xiang itu. Dan akhirnya di sini, di tempat dari Shen Xiang, di Ling, dan mereka langsung ngantri kan ramai sekali. Mereka langsung berkata kalau kalian itu janganlah menyerobot. Antrian, aku sudah menunggu selama 2 minggu loh di sini. Mereka langsung ramai ya, dan di tempat dari si Shen Xiang itu sangatlah menjadi sangat terkenal di kota Wohu. Si Patua itu ia langsung berkata kan kepada si Shen Xiang itu, nah, sekarang kita benar-benar tidak perlu khawatir tentang merekrut orang-orang. Tiba-tiba di sini seseorang langsung berkata, siapa yang bertanggung jawab di sini? Keluar kau, keluar. Ganti nama ini untukku. Shen Xiang langsung berkata, hei Patua, apa kau sedang tidak punya kerjaan? Ada masalah apa kau dengan nama Papelion kami? Aku adalah Pil King. Pil King? Siapa lagi itu? Sangatlah menjijikan namanya. Dan iya, si Pil King ini langsung menggertak ke arah si Shen Xiang. Shen Xiang, ia langsung berkata, ternyata di sini, di kota Wohu ini banyaklah orang yang sangat bodoh. Ternyata paman dari Ming Bu ya, dari Sun Martial Kingdom. Bukan hanya dia adalah hebat dalam alkami, tapi dia juga punya tungku Xuan yang ikonik. Di tangan orang biasa itu hanyalah tungku alkami kualitas tinggi. Tapi sebenarnya itu adalah senjata suci tingkat dragon. Si Pil ini, ia langsung berkata, apakah kau tercengang dengan keahlianku ini? Kalau kau tahu tentang ini, maka cepat ganti tanda namanya sekarang juga. Qin Shuo berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukan pertandingan? Kau mau bertanding denganku, kau tidak salah. Ya, kalau aku kalah, aku akan mengganti papa namanya, dan aku akan memberimu buah Golden Spirit. Tapi, jika kau kalah, ya aku ingin tungku yang kau gunakan itu, dan itu akan menjadi milikku. Kalau begitu, aku akan bertaruh dengan tungku Xuan yang ini. Dan akhirnya mereka berhasil ya menyetujuinya. Si Patwa langsung berkata, biar adil keponakanku akan menggunakan tungku milikku untuk bertanding. Dan akhirnya di sini pertarungan mereka dimulai. Mereka langsung berkata, bukankah ini cuma kompetisi alkami? Kenapa kau harus membuatnya jadi begitu lebih rumit? Ketika itu, Shen Xiang mendekat ke arahnya, ia langsung melihat, itu apa ya? Paman itu, ia langsung menjelaskan kalau inilah
Ya, nampaknya kau tidak tahu ya, kalau ini adalah alkamis tingkat tinggi berkompetisi. Tentu saja, kalian berdua itu memasuki The Fences, dan ini akan memasukkan api true milik kalian dalam tungku alkami milikku. Si Pak Tua Toksik itu, ia terus menjelaskan kan kepada mereka yang sedang berkompetisi. Dan dia, si ahli tungku, ia langsung berkata, mereka itu adalah True Fire Defense Base yang berbentuk dari api Turki milikku. Jadi kenapa kau sangatlah kaget ya? Shen Xiang ia langsung berpikir kan, True Fire Defense Base. Pantas saja aku merasa tempat ini mirip seperti Devil Realm milikku. Sang Dewi itu ia langsung berbisikan kepada si Shen Xiang. Lebih tepatnya, ini bukanlah Devil Realm. Ini cuma imitasi jelek dari alkami masterku dengan alkami generasi selanjutnya. Ini mah abal-abal. Prosesnya sedikit sama, tapi ini tetap kelas bawah. Dengan percaya dirinya, di sini Shen Xiang tuh sudah yakin kan akan menang. Dan si Tungku ini, si ahli master Tungku ini yang langsung berkata, sepertinya ini adalah kompetisi alkami pertamamu di dalam The Fences. Aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Pertama, kau harus menyingkirkan Medicine Bed. Soal itu kau tidak perlu untuk memberitahuku. Dan kau, ya lakukanlah apa yang kau bisa. Dan ini adalah masalah kecil. Cuma pengendalian True Fire Defense Base kan. Bifang, bantu aku. Shen Xiang ia langsung menunjukkan api Bifang ini ya, yang ia telah dapatkan di dalam pelatihan kemarin di Gunung Berapi. Dan mereka berdua ini langsung adu mekanik ya, versi alkamis. Dengan spirit base itu yang langsung membantu mereka membuat sebuah pil. Si Master Tungku itu langsung berkata melakukan sebuah teknik langit dan bumi tidak bisa dikendalikan. Ia langsungkan jampi-jampi mantranya. Dan si Master Tungku itu ia langsung menggunakan sebuah medicine bed untuk disingkirkan. Dengan kekuatan miliknya yang bernama Purple Lightning Flash. Dan itu langsung memancarkan sebuah kekuatan yang sangatlah luar biasa. Shen Xiang di sini bahkan ia terluka karena kekuatan milik si Master Tungku itu. Shen Xiang berpikir sial, luka yang dialami oleh Bes akan dikirimkan kepada pemiliknya kan. Bes dari si Shen Xiang itu terluka, otomatis luka dari Bes itu akan berpindah kepada sang pemiliknya. Shen Xiang bahkan tidak bisa menembus pertahanan Meng Bu dan kecepatan Bifang terlalu lambat untuk membuat Medicine Bed itu terluka. Ia terus berpikir ya, memutar otaknya bagaimana cara untuk mengatasinya. Para penonton yang melihatnya mereka berkata apakah Shen Xiang itu akan kalah melawan sang Master Tungku. Tapi ketika itu di sini, sang Master Tungku itu langsung berkata, ya sayang sekali aku terkena efek serangan terakhir itu. Aku bahkan tidak berhasil memurnikan pil aura Qi. Lalu bagaimana ya dengan si Shen Xiang itu? Tidak perlu dikatakan, dia pasti juga tidak akan berhasil kan memurnikan pil itu. Mereka semua yang berkumpul di sini mereka beranggapan kalau Shen Xiang itu tidak akan berhasil. Tapi ternyata di sini Shen Xiang malah tersenyum, dia malah berkata, pil itu yang mereka lihat itu sangat memancarkan sebuah aura dari Qi. Dan pil itu sangatlah terpancar dengan sangat terang. Shen Xiang langsung berkata, senior, apa ini bisa dianggap sebagai kemenanganku? Ini benar-benar generasi baru yang memimpin generasi tua. Aku mengakui kalau aku kalah dalam pertandingan kali ini. Menurut aturan, ya di awal kita bertanding tadi, dan tungku ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Selama bertahun-tahun, aku sudah terlalu bergantung pada tungku alkami ini. Aku sudah mengabaikan dasar dari jalan alkami. Tungku itu punya pemilik yang lebih baik mulai sekarang. Dan ketika sang Master Tungku itu ingin pergi, dia langsung kan berkata si Shen Xiang itu memberikan sebuah hormat. Ia berkata kalau apakah Master Tungku itu akan bergabung dengan Pavilion Lingdan. Ia akan bertugas sebagai ketua dari alkami dan Pavilion Lingdan ini. Dan buah Golden Spirit ini adalah token untuk menunjukkan ketulusannya. Sang Master Tungku itu langsung berkata, bagus sekali, terima kasih ya atas kebaikanmu. Mereka bahkan tidak percaya Pil King mau bergabung dengan Pavilion Lingdan. Tuan muda Shen ini, aku juga maulah bergabung dengan Pavilion Lingdan, bahkan meski hanya sebagai seorang pelayan.
Mereka langsung mengagumi si Shen Xiang itu. Mereka langsung secara satu persatu meminta untuk bergabung walaupun hanya sebatas pelayan saja. Dan dua sejoli ini, si Pak Tua yang toksik ini, dengan Shen Xiang sudah jadi bestie kan. Si Pak Tua langsung berkata, "Nak, kerja bagus." Seseorang langsung berkata, "Tuan Muda Shen, sebuah kereta kuda dari Danxiang Farmasi ada di luar. Mereka bilang pemiliknya mengundang Anda untuk menjadi tamu mereka." Pemiliknya ya, mungkinkah itu adalah Hua Yeyun? Di malam hari di tempat dari Danxiang Farmasi. Dia, si perempuan itu, ia adalah Hua Yeyun, Master Danxiang Farmasi. Di seminggu kemudian, dia sang dewi di dalam sebuah kereta. Ia langsung berkata, si Dewi Sembilan itu, ia langsung berkata kepada si Shen Xiang kalau dia akan mengajari tentang alkemi. Meskipun kau ingin pergi, kau harus pergi ke sekte Taimo dulu. Itu adalah sekte terkuat 8 sekte terbesar di pusat kota Wohu. Di sini Shen Xiang berkata, Millennium Blood Spirit Grace milikku itu telah terjual 400.000 uang spiritual. Dan sekarang aku bisa membeli lebih banyak material untuk menumbuhkan bagal dan spiritual. Tiba-tiba seseorang langsung berkata, "Hei kalian semua, menyingkirlah di jalanku. Janganlah berkerumunan di tempat ini." Mereka yang berkumpul di sini, mereka melihatkan kalau ini ada apa sih, ramai kali ya, apakah ini sebuah tes? Shen Xiang yang langsung teringatkan, ya aku sedikit lupa tentang hari ini. Trial Stone ini akan berubah jadi beberapa warna mulai dari merah, kuning, oranye, hijau, biru, dan ungu, berdasarkan kekuatan dari pukulan mereka. Mereka bilang peserta yang lolos tidak harus mencapai warna hijau atau di atasnya. Dan sekarang di sini Shen Xiang langsung mencobanya. Ia berpikir kalau setidaknya di hadapan semua orang di kota Wahu ini, aku sedikit harus serius. Ini seperti ia untuk mengukur kekuatannya. Ketika itu, mereka langsung berkata, "Ya Tuhan, apa ya yang telah terjadi?" Ketika di sini Shen Xiang itu meninju dari batu itu, dan itu mereka langsung kaget kan. Ternyata batu itu apa? Hancur, Bung. Shen Xiang berkata, "Lah, kok hancur ya? Apakah batunya ini sangatlah rapuh? Aku harusnya menurunkan kekuatanku sedikit kan?" Lalu seseorang berkata, "Apa yang telah terjadi? Siapa yang telah membuat keributan yang besar ini?" Dan sang tuan muda ketiga ini, dia kan murid dari Shen Xiang ya. Dia langsung memantau kan, dia berkata kalau apa yang telah terjadi. Dan mereka di sini yang berkumpul itu langsung berkata, mengadukan kepada pangeran ketiga, kalau batu dari Trial Stone itu sampai hancur dipukul oleh orang itu. Ketika di sini, ia melihat kalau yang menghancurkannya itu adalah Shen Xiang. Dia kaget kan, lah saudara Shen Xiang. Kalau itu mah nggak apa-apa cuy. Shen Xiang, ia langsung kan pergi diajak ke tempat dari kediaman pangeran ketiga. Pangeran ketiga itu langsung berkata, "Saudari Shen, apa kau benar-benar ingin berpartisipasi dalam turnamen bela diri di kota Wohu? Ini sebuah kesempatan besar untuk kultivator muda yang ada di Sun Martial Kingdom." Ya tentu, aku kan tidak punya alasan ya untuk menolaknya. Di ajang event ini juga disponsori oleh keluarga Yao. Ya, balik-balik lagi di keluarga Yao. Apa-apa keluarga Yao? Karena keluarga Yao tuh seperti ya keluarga yang paling berfungsi. Dan itu termasuk keluarga yang paling berpengaruh ya. Dan Shen Xiang ia langsung berkatakan kepada sang pangeran ketiga, "Biar sedikit ku beritahu. Lah, kau benar-benar mau melakukan ini ya?" Mereka langsung kan merencanakan sebuah strategi. Dan sekarang ini waktu yang ditunggu dan akhirnya waktu telah tiba. Tunku Pilsuan yang ini, bahkan Caesar Meyao tidak bisa untuk melihatnya. Ia langsung kan mencari sebuah harta yang tersembunyi di dalam tungku yang ia dapatkan di dalam ia yang kemarin pertandingan itu. Ia langsung menggunakan sebuah teknik yang bernama Truki Azure Dragon dan itu langsung maju. Ketika di sini mereka masuk, dua dewi itu langsung berkata, "Truki Azure Dragon ini sangatlah kuat." Dan mereka ini kan seperti tidak kuat ya. Mereka berkata kalau, "Ya teruslah, transmisikan Truki ini untuk kita bisa menerobos ke dalamnya." Di tahap akhir ini, Dewi 9 Neter yang bergerak untuk memeriksa tungku ini apakah ada sesuatu di dalamnya.
Ketika dia menempelkan tangannya, dia merasakan kalau sangatlah misterius. Karena di sini Shen Xuang itu sangatlah penasaran, dia langsung bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Sister Yoyo ini, si Dewi Sembilan itu langsung menjawabnya, kalau Tungku itu punya aura kekerasan dan yang. Lalu kemungkinan itu adalah api Dragon Blood Jack. Secara jelasnya, Tungku itu mungkin senjata Divine Dragon. Tungku ini memiliki Divine Dragon ya, lihat dari si Shen Xiang itu. Sang Dewi itu langsung berkata kalau kau telah menemukan sebuah harta karun. Senjata Divine Dragon bukan sesuatu yang berasal dari dunia mortal ini. Dan itu akan jadi sia-sia saja jika diberikan pada Pilking yang bodoh itu. Lalu jika kau berhasil menguasai kekuatan di dalam Tungku itu, maka rencana kita untuk mengembalikan kekuatan bisa jadi lebih cepat. Jadi masih ada banyak misteri dalam Tungku Alkami ini yang harus dieksplor sendiri. Si Shen Xiang tuh merasakan kan kalau di Tungku ini ada banyak sekali ran kuno yang keluar dari Tungku ini. Di zaman kuno, manusia di pegunungan Tiansha, Putra Naga membuat kontrak dengan naga sejati. Shen Xuan yang terus mengintipnya, terus mentranslate apa yang ada dan bahasa apa yang ada di dalam itu. Shen Xiang langsung mengerti, ternyata sebenarnya ini berasal dari zaman kuno dan dimurnikan oleh seorang pria bernama Yan Longzi. Shen Xuan yang melihat aliran sumber kekuatan, ia terus berkata kalau ini bisa mempercepat waktu dalam Tungku dan membuat alkami jadi lebih efektif dan hanya setengah usaha. Lalu aku bisa kan memanfaatkan ini. Bukankah aku akan bisa memurnikan banyak pil aura Ki untuk menerobos dan mempercepat ke tingkat 7. Tapi di sini si sister itu langsung berkata, si sister Meow, kalau sekarang itu di sini dia seperti ada seseorang yang mengikutinya. Dan di sini Shen Xiang tuh merasakan kalau sesuatu langsung akan mendekat ke arah mereka. Secara cepat di sini Dewi Sembilan itu langsung masuk ke dalam cincin penyimpanan. Dan sebuah panah langsung menyerang ke arah si Shen Xiang itu. Panah itu yang langsung menyerang ke arah Shen Xiang, langsung ia kembalikan kan ke orang yang mengarahkan panah itu ke arah Shen Xiang untuk menyerang. Shen Xiang berpikir, ini sangat aneh, kenapa banyak orang yang berada di tempat ini. Ya jelas banyak orang, turnamen bela diri di kota Wahu akan segera tiba, dan aku takut kalau aku tidak punya cukup musuh. Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik rahasianya, sebuah cambukan petir itu. Shen Xiang langsung berkata, siapa kalian, siapa yang telah mengirim kalian kemari? Tapi ketika itu mereka langsung datang sangatlah banyak ya, dan mereka berkata kalau berhentilah bicara omong kosong. Karena di sini mereka tuh sangat bacot kali musuhnya nih, bahkan tidak mengetahui siapa yang mengirim mereka. Jadi secara cepat di sini Shen Xiang itu langsung kan menghabisi mereka. Shen Xiang tuh langsung berkata kan, aku mengerti kalau kau tidak mau mengatakannya, tapi yang aku tahu kalau kalian adalah kelompok dari Black Queen. Jadi tolong korbankan nyawa kalian untuk kebenaran ini. Dan ya langsung dengan satu kali serangan banyak orang di sini, puluhan orang, bahkan para pengikut pengintai segala macam lah ya, mereka langsung kan mati.